Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi Kartika Sari dengan NPM 1911060426 dan rekan saya bernama Sistia Yuliarti dengan NPM 191110600432. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika matematika untuk memenuhi tugas semester pendek matematika dasar. Pertama adalah definisi proposisi. Proposisi adalah sebuah kalimat deklaratif atau pernyataan yang memiliki tempat satu nilai kebenaran, yaitu benar dengan lambang B atau salah dengan lambang S. Proposisi pada logika matematika terbagi menjadi 3 jenis, yaitu proposisi tunggal, majemuk, dan kompleks. Jenis proposisi tunggal yaitu pernyataan tanpa perangkai. Contohnya, angka 2 adalah bilangan genap merupakan pernyataan benar. Bilangan genap merupakan bilangan bulat dan habis dibagi 2. Angka 2 termasuk bilangan bulat dan akan habis jika dibagi 2. Yang kedua yaitu operator logika. Yang pertama adalah negasi, yang kedua konjungsi, yang ketiga yaitu disjungsi, yang keempat disjungsi eksklusif, yang kelima yaitu implikasi, dan yang terakhir yaitu bimplikasi. Ingkaran atau negasi atau penyangkalan dari sebuah pernyataan, kita dapat membuat pernyataan baru berupa ingkaran atau negasi penyangkalan atas pernyataan tadi. Berikut adalah tabel kebenaran lingkaran. Dengan B sama dengan pernyataan yang bernilai benar, dan dengan S sama dengan pernyataan dengan bernilai salah. Konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung dan, sehingga notasi P dan Q dibaca P dan Q. Tabel nilai keberadaan konjungsi. Dengan rumus formula, keterangan P sama dengan pernyataan 1 dengan P pangkat X menyatakan 1 atau pernyataan 2, B adalah benar, dan Q adalah pernyataan 2, dan S adalah salah. Dari tabel di atas, kita dapat melihat bahwa konjungsi hanya akan benar jika kedua pernyataan P dan Q benar. Contoh, P sama dengan 3 adalah bilangan P prima atau pernyataan bernilai benar. Q sama dengan 3 adalah bilangan ganjil atau pernyataan bernilai benar. P pangkat X sama dengan 3 adalah bilangan prima dan ganjil atau pernyataan bernilai benar. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau sehingga notasi P Q dibaca P atau Q. Tabel nilai kebenaran disjungsi. Jika kita lihat pada tabel kebenaran, disjungsi hanya salah jika kedua pernyataan P dan Q salah. Contohnya, P sama dengan paus adalah mamalia, pernyataan bernilai benar, dan Q sama dengan paus adalah herbivora, pernyataan bernilai salah. P, F, Q, paus adalah mamalia atau herbivora, pernyataan bernilai benar. Di samping ada rumus atau formula tabel kebenaran disjungsi. Selanjutnya yaitu implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika P maka X, sehingga notasi dari P lebih besar dari Q dibaca jika P maka Q. Adapun tabel nilai kebenaran dari implikasi. Dari tabel terlihat bahwa implikasi hanya bernilai salah jika anteseden P atau benar dan konsekuen Q atau dengan salah. Di samping ada gambar tabel kebenaran implikasi dan keterangannya. Bimplikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung.
jika dan hanya jika, sehingga notasi dari P dan Q akan dibaca P jika hanya Q. Dari tabel kebenaran tersebut dapat kita amati bahwa bimplikasi akan bernilai besar jika benar sebab dan akibatnya, atau pernyataan P dan Q bernilai sama, baik itu sama-sama benar atau sama-sama salah. Yang selanjutnya yaitu tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel dalam yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu premis atau pernyataan. Jika hasil akhir adalah benar semua, akan dilambangkan dengan B, T, atau 1, maka disebut tautologi. Sedangkan jika salah semua, bisa dilambangkan dengan S, F, atau 0, disebut dengan kontradiksi. Premis yang hasil akhirnya gabungan benar dan salah disebut dengan kontingensi. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudari Sistia Liarti. Baiklah, di sini saya akan meneruskan materi dari Saudari Selvi Kartikasari, yaitu converse. Converse merupakan kebalikan dari pernyataan implikasi. Rumusnya seperti di bawah ini. Bisa kita lihat kalau implikasi adalah P sama dengan Q, converse-nya adalah Q sama dengan P. Contohnya itu seperti implikasi, jika Najwa Shihab rajin baca buku, maka Najwa Shihab cerdas. Converse, jika Najwa Shihab cerdas, maka Najwa Shihab rajin membaca buku. Selanjutnya ada kontraposisi. Kontraposisi merupakan kebalikan dan negasi dari pernyataan implikasi. Kalau bingung, begini rumusnya. Bisa kita lihat rumus di bawah ini. Contoh dari implikasi itu sendiri, implikasi jika Najwa Shihab rajin baca buku, maka Najwa Shihab cerdas. Kontraposisi, jika Najwa Shihab tidak cerdas, maka Najwa Shihab tidak rajin baca buku. Dan yang terakhir adalah inverse. Inverse merupakan negasi dari pernyataan implikasi. Rumusnya seperti ini. Kalau implikasi adalah P sama dengan Q, converse-nya adalah min P sama dengan min Q. Contoh, implikasi jika Najwa Shihab rajin baca buku, maka Najwa Shihab cerdas. Inverse, jika Najwa Shihab tidak rajin baca buku, maka Najwa Shihab tidak cerdas. Dan dilanjutkan oleh hukum-hukum ekuivalen. Hukum komutatif, yaitu menukar posisi P dan Q. Bisa kita lihat dari contoh 1 dan 2. Hukum distributif, yaitu memecahkan atau menjabarkan P, Q, dan R. Bisa kita lihat contohnya di 1 sama 2. Hukum asosiatif, yaitu mengubah posisi tanda kurung pada P, Q, dan R. Contohnya ada juga di 1 dan 2. Hukum identitas, yaitu P konjungsi B ekuivalen dengan P serta P disjungsi S ekuivalen dengan P. Ada contohnya di 1 dan 2. Hukum ikatan, yaitu P disjungsi B ekuivalen dengan B serta P konjungsi S ekuivalen dengan S. Kita lihat contoh di 1 dan 2. Hukum negasi, yaitu P disjungsi negasi P ekuivalen dengan B serta P konjungsi negasi P ekuivalen dengan S. Kita lihat contoh di 1 dan 2. Hukum negasi ganda, yaitu ibarat perkalian minus dan minus menghasilkan positif. Hukum idempoten, yaitu P konjungsi P ekuivalen dengan P, begitu pula dengan P disjungsi P. Dan kita lihat contoh di bawah ini. Hukum De Morgan, yaitu penjabaran dari negasi. Kita lihat contoh di 1 dan 2. Hukum
absorpsi, yaitu P disjungsi dengan P konjungsi Q ekuivalen dengan P, serta P konjungsi dengan P disjungsi Q ekuivalen dengan P. Kita lihat contoh 1 dan 2. Hukum negasi B dan S, yaitu lawan dari negasi P maupun S. Ada contohnya di 1 dan 2. Hukum transformasi, yaitu perubahan tanda dan penambahan negasi di P. Kita lihat contoh di bawah ini. Pembuktian ekuivalen. Jika kedua ekspresi logika adalah tautologi, B dan B pada tabel kebenaran. Jika kedua ekspresi logika adalah kontradiksi, S dan S pada tabel kebenaran. Pada kontingen, jika urutan B dan S atau sebaliknya pada tabel kebenaran tetap pada ukuran yang sama. Pembuktian apakah ekspresi di bawah ini benar-benar ekuivalen? Mari kita lihat bersama-sama. Bisa kita lihat dari tabel pembuktian ekuivalen di atas. Jadi, kesimpulannya adalah dari tabel pembuktian ekuivalen di atas dapat disimpulkan kalau kedua ekspresi tersebut memang ekuivalen. Baiklah, sekian materi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.